Oke, silakan. Grup siap. Grup. Lapor Taruna 33 jumlah 15. Yang hadir berapa? Hadir 12. Keterangan 1 sakit, 2 izin. Ya, silakan pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Semua mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Masih pagi ya, siang nanti jam 1. Oke. Oke, berjumpa lagi untuk pembelajaran kali ini. Kita kemarin sudah pembelajaran tentang yaitu tentang berangkat kemarin, tentang berangkat ya, yaitu tentang berangkat kolaborasi. Nah, sekarang kita akan membahas dokumen tahap produksi. Harapannya kemarin sudah kegiatan yang pertama itu sudah membahas tentang set engine, terus kolaborasi. Nah, ini nanti akan kita kolaborasikan menjadi sebuah tahap praproduksi. Harapannya nanti bisa diterapkan nanti di dunia sebelumnya. Sebelum mulai pembelajaran, saya tekankan kepada kalian untuk protokol kesehatan selalu dijaga. Walaupun kita sudah masuk ke level 2 ya, tahap aman, tapi kita jangan lengah karena kondisi ya yang tidak pasti. Apalagi nanti menjelang tahun baru ini banyak sekali yang wisata sudah dibuka. Saya tidak melarang kalian untuk wisata ataupun apa, tetap wisata silakan untuk refreshing, tapi ingat protokol kesehatan tetap dijaga. Yang sakit tadi 1 ya, karena kecelakaan ya, kita doakan semoga cepat lekas sembuh. Yang izin 2 diklat, kita doakan juga semoga dalam diklatnya itu bisa berjalan dengan lancar, sukses ya. Oke. Sebelum ke tahap pembelajaran berikutnya, saya juga tekankan bahwa sekarang negara Indonesia ini lagi marak-maraknya digempur oleh berbagai kalangan dunia, baik Eropa maupun di Asia. Karena apa? Karena kita, kalau kalian baca berita bahwa kita memiliki harta karun yang tak nilai, kalian paham bahwa ke generasi ke besoknya adalah semuanya menggunakan metode kayak mobil listrik, motor listrik, sebagainya. Padahal bahan baku listrik itu ada di Indonesia. Makanya ini lagi dikejar-kejarnya kita oleh Eropa maupun yang lain. Nah, salah satunya adalah menumbuhkan dengan jiwa rasa nasionalisme, yaitu apa? Minimal kita satu, yaitu beli produk tanah air, produk lokal ya. Itu salah satu perwujudan kita sebagai cinta tanah air ya. Selain tidak harus kita pertemuan harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sudah wajib ya hukumnya. Setiap hari kalian sudah apal melaksanakan itu. Tapi untuk ke yang dunia nyata, minimal kalian contoh salah satu yang paling kecil ya yang bisa kita lakukan adalah kita cintalah produk lokal atau produk tanah air kita. Oke. Sebelum masuk ke tahap pembelajaran, saya akan mengadakan pretest dulu ya, biar saya nanti bisa memetakan peta kekuatan kalian, mana anak yang sudah paham, mana anak yang belum paham sama sekali, atau anak yang masih setengah-setengah paham ya. Silakan. Tapi saya ingatkan juga bahwa kita metode pembelajarannya adalah menggunakan blended learning atau hybrid learning, di mana selain tatap muka juga ada yang daring. Nah, saya sudah upload media pembelajaran di LMS, silakan kalian bisa dibuka di LMS-nya. Ini saya lihat ada berapa yang belum absen, saya tunggu nanti sampai selesai pembelajaran minimal sudah absen. Untuk yang materinya sudah saya upload, harapannya kalian sudah membaca bagian daripada literasi, biar nanti pada saat pembelajaran ini bisa berjalan ya, tidak harus membuka-buka lagi.
Oke, langsung aja untuk model pretestnya. Silakan, saya menggunakan quizzes. Kalian sudah buka ya quizesnya yang berjalan nih. Oke, sudah berapa yang bergabung? Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. 10 menit untuk mengerjakan. Oke, saya akan klik mulai. Kalian siap-siap? Sudah siap semuanya? Belum. Kita nanti ada dua ya, ada pretest, ada post test. Ya, pretest ini sekarang akan kita lakukan. Yang post testnya adalah nanti setelah selesai pembelajaran untuk mengukur di mana tingkat sampai kemana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita ajarkan ini. Oke, udah mulai? Ya, kita mulai dulu. Yang ini bisa nyusul nanti ya. Oke, saya mulai. Tinggal berapa lagi yang belum? Dimas, Ervin, Mawayu. Saya akhiri. Oke, melihat hasil pretest ini, akurasinya 53%. Alhamdulillah, berarti sebagian sudah memahami, tapi tadi ada satu yang sama sekali tidak benar. Semoga nanti setelah mengikuti pelajaran ini, nanti lebih paham lagi ya. Semoga nanti pada saat post test nanti akan naik menjadi 100%. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Pembelajaran kali ini adalah media pembelajaran dokumen tahap praproduksi. Ingat pra ya, pra namanya sebelum produksi berarti.
Eh, perlu garis bawahi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama ini adalah dari ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Dari segi pengetahuan, harapannya adalah setelah peserta didik melihat slide dan video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan alur proses pembuatan video dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik berdiskusi dengan teman sekelasnya dan mencari sumber referensi melalui internet. Peserta didik dapat membandingkan antara sinopsis, naskah, dan storyboard dengan tepat. Ini secara pengetahuan. Sedangkan secara keterampilan, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik mampu membuat sinopsis dengan percaya diri. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik mampu membuat naskah dengan terampil. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik mampu membuat storyboard dengan benar. Jadi, ini ada poin penting, yaitu membuat sinopsis, membuat naskah, dan membuat storyboard. Itu untuk tingkat keterampilannya. Harapannya itu. Tujuan dari pembelajaran, setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian sudah bisa melaksanakan itu. Oke. Yang kedua, ada peta konsep, perhatikan. Peta konsep saya petakan menjadi empat materi, yaitu yang pertama adalah sejarah video, kemudian jenis produksi video, yang ketiga proses pelaksanaan produksi, kemudian yang keempat adalah pembuatan dokumen tahap praproduksi. Ini peta konsepnya, dulu kalian pahami. Kita langkah pertama untuk sejarah. Video adalah sebuah teknologi, ya, yang salah mungkin. Video adalah sebuah teknologi digital yang merupakan gabungan atau kombinasi satu atau lebih gambar digital mati yang ditata ulang, diproses, ditransmisikan sehingga membentuk gerakan atau motion dalam waktu dan frekuensi kecepatan tertentu. Jadi video itu tidak harus orang yang lagi bergerak di dokumen video, tapi dari gambar-gambar yang mati pun kita bisa menjadikan video itu dengan cara digabungkan, tinggal kita olah dengan aplikasi, ya. Gambar-gambar yang dikomunikasikan dan digerakkan dalam satuan waktu tertentu itu disebut frame, ya. Dengan kecepatan motion gambar disebut frame rate dengan satuan fps. Biasanya sebuah video ketika dirilis dan ditayangkan selalu disertai dengan file audio. Karena kalau video cuma gambar-gambar aja, itu tidak akan menarik, makanya ditampilkan video. Kalau kita mencontoh ambil beberapa gambar, karena gambar kan otomatis foto-foto kan tidak ada audionya. Tinggal kita masukkan audio yang sesuai dengan temanya. Oke, jenis produksi video. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video, perhatikan. Satu, memiliki konsep naskah jelas dan alur cerita yang dapat diterima oleh akal pikiran. Kedua, harus memukakan awalan berupa masalah yang menjadi penyebab munculnya cerita dalam video dan akhir cerita yang menggambarkan kesimpulan tema. Yang ketiga, harus menjaga urutan cerita secara naratif, deskriptif, dan kalau perlu disertai penjelasan. Yang keempat, sebaiknya narasi yang disertakan dalam video, baik berupa teks, informasi, suara, harus singkat, jelas, ya, mempresentasikan tema dan tidak terlalu mendominasi video. Yang selanjutnya, mempergunakan beberapa referensi seperti jurnal, kesaksian pakar atau ilmuwan, kajian riset sebelumnya, apabila tema yang diangkat adalah berupa jasa atau produk jadi. Yang terakhir, bagi pemula, sebaiknya tidak menggunakan metode perekaman gambar yang kompleks atau sulit. Jadi bikin yang untuk pemula yang gampang-gampang dulu. Pakai aplikasi yang gratisan juga banyak gitu. Tidak harus menggunakan Adobe Premiere bagian untuk editing, ya. Atau harus menggunakan kamera DSLR yang mahal. Kita cukup menggunakan kamera HP pun bisa. Karena hasil adalah bukan dari seberapa mahal perangkat yang kita punya, tapi seberapa pandainya kalian dalam pengambilan editing baginya nanti. Hasil akhir itu adalah pengambilan video itu proses yang panjang, bukan serta-merta ngambil video langsung diupload, enggak, tapi harus ada di prosesnya. Selanjutnya, jenis video dapat digolongkan sebagai berikut. Satu, video non komersial, ya. Merupakan video non komersial digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Namanya non komersial berarti video itu memang sebuah informasi saja. Coba untuk metode sekarang agak susah membedakan video komersial sama tidak karena semuanya sekarang diupload ke YouTube, semuanya dikomersilkan ya. Apalagi kalau yang sudah jumlah view-nya banyak, subscribe-nya banyak, otomatis akan di AdSense. Jadi khasnya apa? Video yang di YouTube kalau ada iklannya berarti itu dikomersilkan. Oke. Kedua, video liputan atau dokumentasi. Video liputan atau dokumentasi merupakan rekaman video tentang peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Ya, sering kalian di berseliweran di WBA itu laporan kejadian itulah video dokumentasi. Jadi pengambilannya biasanya ciri-cirinya apa? Pengambilan gambar apa adanya. Karena memang pada saat itu bisa kalau lebih di televisi dikenal dengan istilah live ya, langsung. Jadi itu tanpa rekayasa. Tadi kalau yang video yang tadi yang pertama itu bisa direkayasa, dibuat plot dulu dan bagiannya. Kalau yang ini live langsung. Yang ketiga ini yang sering adalah video profil perusahaan atau company profil. Video profil perusahaan merupakan video yang berisi informasi mengenai penjelasan sebuah perusahaan beserta produk-produknya. Contoh video profil sekolah itu kan, itu jelas harus mulai proses, mulai tahapan praproduksi, produksi, baru pasca produksi biar nanti hasilnya lebih maksimal. Kalau bedanya dengan yang video tadi yang live itu tadi yang kedua itu tidak melalui proses itu karena itu langsung live tanpa editing. Oke. Proses pelaksanaan produksi video. Tahapan proses pelaksanaan produksi video itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Praproduksi, kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Ya, ingat 3 bagian ini. Berapa tahapannya perlu dilakukan di tahap praproduksi, yaitu 1. Pencarian dan penemuan ide. Nah ini yang paling utama pokok tadi. Kita harus menemukan ide dulu. Pencarian dan penemuan ide ini untuk tema produksi merupakan langkah awal sebelum dilakukannya produksi. Jadi sebelum melangkah selanjutnya kita cari dulu kira-kira idenya apa yang akan dimunculkan, baru kita eksekusi. Yang kedua, pembuatan naskah, sinopsis, treatment, dan storyboard. Menjabarkan dalam naskah, sinopsis, treatment, dan storyboard, langkah ini sangat perlu dilakukan karena akan memudahkan pada saat produksi di lapangan. Jadi tidak selama ini mungkin kalian bikin video, yang bikin video lah langsung diupload. Nah, ini yang menjadi gambaran banyak sekali youtuber pemula itu tinggal sukses karena itu tadi ya. Bahwa pembuatan video itu perlu proses karena apa? Kalau kita membuat video asal-asalan, akhirnya apa? Sasarannya, pesan yang disampaikan dalam video itu tidak tersampaikan seperti yang kita harapkan. Oke. Kemudian naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran alur cerita. Penulisan naskah dapat disediakan sesuai keperluan, tetapi masih dapat dimengerti oleh pendukung yang akan memproduksinya. Nah, naskah ya. Kemudian sinopsis adalah ringkasan padat dan jelas dari sebuah naskah buku, film, dan jenis karya lainnya tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Ya, mungkin kalian sudah paham kalau melihat kalau di dalam video, kalau sinopsis itu dikenal dengan istilah trailer ya, trailer film. Kalau kalian akan nonton film yang dari Hollywood bagainya, ketika akan nonton biasanya kita akan lihat trailernya dulu. Itu kan sebenarnya sinopsis yang diwujudkan dalam bentuk video. Kalau sinopsis itu biasanya dalam bentuk cerita. Alur ceritanya menggambarkan dari cerita awal sampai dengan akhir, tapi diringkas secara padat. Nah, dari sinopsis itu kita bisa akan mengetahui bahwa film ini menarik untuk ditonton. Tergantung selera kita. Kalau saya lebih cenderung senang dengan film yang berbau teka-teki. Gitu. Bahkan saya pernah nonton film apa itu ibaratnya kalau saya nontonnya di laptop ya. Ketika saya mau ke belakang pun saya pause. Kenapa? Saya tidak mau ketinggalan satu penggal cerita pun. Karena apa, cerita itu berbau teka-teki. Jadi kalau kita terlewat sedikit aja, kita nggak tahu alur ceritanya. Oke,
Treatment, ya, treatment memiliki sedikit perbedaan dengan sinopsis. Perbedaannya, treatment memberikan gambaran yang lebih detail dan tematis. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Maaf, nanti ada yang masuk ini. Kita lihat dulu. Oke, saya cek dulu nih, ngomong. Kita lanjut tadi sampai ini ya, storyboard treatment tadi ya. Oke. Jadi ulangi, treatment memiliki sedikit perbedaan dengan sinopsis ya. Perbedaannya, treatment memberikan gambaran yang lebih detail dan tidak tematis. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Agak-agak mirip dengan sinopsis, kalau sinopsis itu sekilas saja, dia tidak detail, kalau treatment itu lebih detail. Yang terakhir, yaitu storyboard. Nah, storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Jadi, nanti adegan-adegan per adegan itu dibikin storyboardnya. Adegan pertama, storyboardnya apa, scan-nya, pengambilannya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Oke. Pembuatan sinopsis. Pembuatan sinopsis dilandasi dua hal, ya, yaitu berdasarkan karya, meliputi baca secara seksama karya yang akan dibuat sinopsisnya, ambil intisarinya, ya, karya yang akan dibaca untuk dijadikan inti ringkasan. Kemudian tulis dengan bahasa yang mengalir seperti mendongeng, ya. Terus kemudian tulis sinopsis dengan cara menceritakan kembali atau recall sinopsis buku, idealnya antara 500 sampai 1000 kata, ya. Roman, komedi, kriminal, horor, dan sebagainya, jangan bertele-tele. Jadi sinopsis itu lebih ringkas. Dari sebuah buku yang tebal dijadikan satu lembar itu adalah cukup untuk sinopsis, ya. Perlu ilustrasi cover buku biar menarik. Biasanya kalau kalian di situs-situs video film itu kan gambarnya menarik. Padahal gambarnya menarik, begitu ditonton ternyata tidak menarik. Karena apa itu tadi kuncinya, ya, kita harus membaca sinopsisnya dulu. Kalau sinopsisnya cocok dengan selera kita, berarti film ini insya Allah bagus. Kemudian publikasi di media-media massa umum tidak mencantumkan biodata penulis. Ingat, di sinopsis itu tidak mencantumkan biodata penulis. Sinopsis bukan resensi. Oke. Ketentuan mengenai sinopsis secara umum, ya, yaitu 1 halaman saja, tidak boleh lebih. Tadi saya awal bilang 1 halaman saja tidak boleh lebih, karena kalau sinopsisnya terlalu banyak, orang yang akan membaca juga akan malas gitu. To the point, tidak bertele-tele. Bukan pendapat pribadi, ya, sekali lagi, bukan pendapat pribadi, itu benar-benar alur sebuah cerita. Bukan kalian nonton film ini, oh ini filmnya jelek, bikin filmnya jelek, bukan. Kemudian bahasa sederhana, berarti mudah dimengerti oleh siapa saja. Pembuatan naskah, langkah-langkah pembuat naskah secara sederhana yaitu 1, jadi munculkan ide cerita. Yang kedua, rumuskan masalahnya. Ya, dari ide itu akan dimunculkan masalahnya, kenapa kamu mengambil ide cerita itu. Nah, itu masalahnya itu. Terus menyusun plot, alur ceritanya mau seperti apa. Kemudian setting dan penokohan, contoh kita mengambilnya di mana tempatnya, terus settingnya bagaimana, terus siapa yang akan terlibat dalam pembuatan video itu. Kemudian sasarannya siapa, kemudian pesan yang akan disampaikan dalam sebuah video itu apa. Terus semua terakhir adalah pembuatan storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang mempresentasikan sikap, acting, dan dialog penyebaran cerita yang berurutan sesuai dengan naskah yang ditulis. Sebuah storyboard yang bagus mempunyai 2 fungsi, yaitu perencanaan dan komunikasi. Jadi itu menggambarkan sebuah rencana alur-alur dari awal sampai akhir dan bisa menjadi komunikasi antara sutradara dengan pelakunya. Gitu. Dia terjadi komunikasi, dia paham gitu. Langkahnya adalah 1, membuat template. Yang kedua, tambahkan naskah.
Yang ketiga, buat sketsa ceritanya. Yang keempat, tambahkan catatan. Yang kelima, hindari terlalu berhati-hati tentang storyboard yang Anda buat. Jadi nggak usah, wah ini disempurnakan mungkin tidak. Gambar pun kalau pakai rekan gambar orang juga pakai rekan juga nggak masalah. Storyboard itu tidak harus ya lebih sempurna. Intinya yang penting antara yang membuat dan yang membaca nanti bisa memahami saling komunikasi tadi ya. Kata kuncinya tadi komunikasinya itu. Oke. Kemudian untuk tugas diskusi ini nanti buatlah kelompok menjadi 5 orang dan diskusikan hal-hal sebagai berikut. Satu, setiap anggota kelompok merumuskan masalah dan menghasilkan ide untuk memecahkan masalah dengan tema produk atau cara kerja dari kompetensi kalian Anda. Di sini ada 2 kompetensi kalian, yaitu nautika dan teknika. Kelompok dibagikan, untuk pembagian kelompok saya bagikan. Ini lembar LKPD yang harus kalian isi. Saya bagikan. Sudah dapat semuanya ya, LKPD yang sebagai panduan nanti untuk diskusi kelompok. Yang sebelah sini adalah kelompok 1 dan di sebelah sini kelompok 2. Harapannya kelompok 1 nanti untuk membuat ide tentang nautika kapal niaga, yang sini teknika kapal niaga. Sebelum masuk ke ranah ini, kalian bisa tolong lihat dulu video pembelajaran ini, kan? Ini sebagai tambahan pengetahuan. Halo, saya Hilmia. Kembali lagi dengan materi kita, teknik pengolahan audio dan video. Sebelum syuting, kita harus mengetahui proses tahapannya. Dalam teknik pengolahan audio video, tahapan itu dinamakan alur proses produksi multimedia. Apa yang dimaksud alur proses produksi multimedia? Alur proses produksi multimedia adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada pembuatan proyek multimedia. Tahapan itu meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berikut penjelasannya. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Praproduksi meliputi penuangan ide, penulisan skenario dan storyboard, perencanaan produksi, pembentukan tim, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak. Yang pertama, menemukan ide. Setelah itu, membuat premis dan sinopsis, kemudian treatment. Premis adalah inti dari cerita, biasanya 1 atau 2 kalimat. Contoh, film Pengabdi Setan. Premisnya, seorang pembantu rumah tangga datang untuk merebut harta majikannya dengan cara mengabdi kepada setan. Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita. Komposisinya: 1. Pembuka, berisi pengenalan tokoh. 2. Tengah, berisi masalah dan konflik. 3. Klimaks, puncak dari permasalahan dan penyelesaiannya. 4. Akhir daripada cerita. Selanjutnya, membuat scene plot atau treatment. Adalah uraian singkat yang ada di setiap scene. Selanjutnya, membuat naskah skenario. Adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Selanjutnya, membuat storyboard, yaitu
visualisasi cerita dalam bentuk thumbnail. Berikut contoh storyboard. Contoh storyboard seperti ini ya. Jadi gambarnya juga asal-asalan, tidak harus bagus sih. Nanti kan ada plotnya, ada durasinya, terus keterangannya. Perencanaan produksi meliputi hunting. Oke, sampai sini. Yang kita bahasnya adalah tahapan praproduksi ya. Ini untuk minggu depannya lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya akan tampilkan lagi video lagi. Oke, yang lebih jelas lagi. Ini kalau Hai Sobat tentang Ajar.in, storyboard ya. kalian pasti suka nonton Iya. film-film animasi seperti Naruto, One Piece. Biar lebih Nah guys, nama lagi. Eiichiro gambaran Oda storyboard yang ya. nyiptain One Piece nggak tiba-tiba langsung jadi dong filmnya. Tentunya ada proses. Dari mulai ide cerita, storyboard. Nah, kalian tahu nggak storyboard itu apa? Yuk, lebih jelasnya sama-sama kita minta ajarin Kak Melisa. Halo guys, bersama Kak Melisa di sini kita akan ngebahas storyboard dalam film animasi. Nah, kalian tahu nggak sih yang namanya storyboard itu apa? Oke, Kak Melisa akan ngejelasin di sini. Storyboard itu sebagai naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar secara berurutan, berguna untuk memudahkan pembuatan alur cerita maupun pengambilan gambar dalam sebuah film animasi. Nah guys, kalian tahu nggak sih pembuat storyboard itu disebut apa? Ya, bener banget, storyboard artist. Nah, mengapa storyboard diperlukan dalam pembuatan animasi? Yang pertama, mempermudah proses produksi dalam pembuatan animasi. Yang kedua, sebagai bahan pengingat animator untuk membuat animasi. Yang ketiga, mempermudah seluruh tim untuk memahami alur cerita. Yang terakhir, keempat, menyesuaikan timing dalam adegan film animasi. Seperti apa sih tampilan storyboard dalam animasi? Ini adalah salah satu contoh tampilan storyboard animasi. Sebenarnya setiap studio itu berbeda-beda nih tampilannya. Nah, tapi isinya tetap sama kok. Teman-teman bisa nih lihat tampilan dari contoh storyboard dalam film animasi. Ada scene, cut, durasi, background, panel, dialog atau sound effect maupun background. Gambar adegan dalam animasi, keterangan. Nah, keterangan ini dapat dicantumkan tipe shoot maupun keterangan sebuah adegan dalam pengambilan gambar yang akan dicantumkan. Terakhir, ini ya contoh storyboard dalam animasi. Untuk detail langkah pembuatan storyboard, kita lanjutkan di video berikutnya. Bye! Nah, kalian pastinya Oke, itu gambarnya storyboard. Jadi storyboard tidak serumit yang kalian bayangkan ya. Kita harus gambar, terus kemudian pakai gambar kartun yang kalian bisa gambar aja. Yang penting apa tadi? Bisa mengomunikasikan antara pembuat storyboard dengan pelaku, ya, ataupun artisnya nanti akan menjadi pelaku untuk pembuatan video. Saya tambah lagi satu lagi di sini. Di sini cara membuat storyboard warahmatullahi wabarakatuh. Tekan. Pada video kali ini Lihat saya gambarannya. membahas Di sini ada seperti ini. tahapan pra-produksi video tentang storyboard. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang sinopsis dan naskah. Untuk linknya bisa dicek di deskripsi atau bisa dengan cara klik teks pada pojok kanan atas di video ini. Baiklah, langsung saja. Apa itu storyboard? Storyboard merupakan sketsa gambar berbentuk thumbnail
yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalannya cerita. Jadi storyboard ini sketsa gambaran dari naskah yang disusun berbentuk kotak-kotak seperti ini dengan dilengkapi dengan keterangan, misalnya ada SC, cut, IG, durasi, dialog, dan sebagainya, yang menggambarkan rangkaian jalannya cerita. Berikutnya, fungsi storyboard di sini adalah sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Sehingga melalui storyboard ini, seluruh pendukung produksi video dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Alur cerita tersebut sudah disusun melalui sinopsis yang dikembangkan ke dalam naskah. Kemudian dari naskah itu disusun sketsa gambar agar dalam produksi video itu akan mudah karena dapat melihat alur cerita yang disampaikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard, misalnya jika akan menunjukkan sesuatu yang rinci, perlu melakukan pengambilan gambar dengan ukuran close up. Contoh, kita akan mengambil gambar secara close up pada jam tangan, sehingga kita menggambar sketsanya itu seolah-olah kita melakukan pengambilan gambar. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam membuat storyboard itu dapat ditambahkan arah gerak yang memandu gerakan berikutnya. Contohnya seperti ini, ada objek, kemudian ada switch pen. Ini maksudnya setelah mengambil gambar objek yang satu ini, kamera tersebut digerakkan dari kiri ke kanan untuk mengambil objek berikutnya. Jadi dalam pembuatan storyboard itu dapat ditambahkan arah gerak. Dan juga bisa ditambahkan informasi yang lain, misalnya hurufnya apa, warna, dan tata letak. Sehingga dalam penambahan komponen ini akan memudahkan seseorang untuk menerima pesan dan gagasan yang disampaikan. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu untuk membuat storyboard yang bagus itu perlu berlatih menggambarkan komposisi dari suatu adegan tertentu dalam bentuk gambar sketsa. Nah, jadi untuk membuat storyboard berlatihlah menggambar komposisi pada suatu adegan dengan memperhatikan komposisi gambar seperti berikut ini. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Selanjutnya, dalam membuat storyboard itu bentuknya Ya, saya skip itu dulu. tidak ada yang baku. Linknya akan saya Jadi bagikan. ada Kalian umumnya bisa selalu sambil berupa nonton sambil gambar diskusi ya. Jadi gambar thumbnail ini Saya bagikan gambarnya berikut. yang berbentuk kotak-kotak tadi. Biasanya storyboard ini disusun secara horizontal Itu ada atau pembahasan naskah vertikal dan lain sebagainya. yang dilengkapi dengan area visual berupa pandu. Oke. Oke, saya kasih waktu untuk diskusi sekitar 20 menit untuk diskusi ya. Nanti habis itu diskusi kalian jangan mempresentasikan hasil dari diskusi. Habis diskusi tadi saya sudah share ya. Kalian bisa sambil nonton untuk memperjelas lagi tentang naskah dan sebagainya. Itu sudah saya share di grup kelas. Kalian bisa nonton, bisa gunakan karena di komputer itu tidak ada speakernya. Kalian bisa gunakan headsetnya untuk mendengarkan. Silakan.
Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Bisa dilihat, boleh kalian bisa cari referensi lain di Google atau gimana? Nanti yang dipresentasikan sampai naskah dulu aja ya. Untuk storyboard nanti dikumpulkan, diupload. Ya. Sampai naskah saja. Karena waktu kita terbatas, jadi saya tampilkan lagi KPD-nya. Oke. Saya perhatikan di sini, ya, di LKPD-nya. Nah, ini nanti yang dipresentasikan ini adalah pilihlah naskah yang paling baik yang akan digunakan untuk produksi video. Jadi yang ditampilkan nanti dipresentasikan itu adalah naskahnya, bukan storyboardnya. Kalau storyboardnya yang ini, itu nanti kalian upload, ya, di tugas kelompok upload menjadi tugas individu, diupload di LMS sekolah. Ya, jangan lupa diupload di LMS sekolah. Kalau yang nanti dipresentasikan cuma sampai yang tahap 3 ini. Untuk tahap 4, 5, 6, dan 7 itu kalian bisa mandiri. Ya, silakan. Ini contoh nih. Untuk tahap 4, carilah artikel dari surat kabar dan buatlah sinopsis dari artikel tersebut. Nah, ini kan kalian bisa mandiri ya. Setelah pembelajaran di rumah kalian bisa mandiri untuk membuat dari artikel dari surat kabar. Itu banyak. Silakan bisa cari di referensinya di internet. Kemudian amatilah naskah jadi dari berbagai referensi dan buatlah naskah perancangan visualisasi. Kemudian amatilah storyboard yang diunduh dari internet, kemudian temukan jenis bidikan kamera pada setiap adegan. Yang terakhir ini buatlah storyboard berdasarkan outline alur cerita yang telah dibuat. Nah, ini yang poin ke-7 ini kan ini. Ya. Ini yang poin 4, 5, 6, 7 itu sebagai tugas atau PR ya, tugas rumah, tugas mandiri. Itu nanti diupload di LMS masing-masing sesuai dengan akun kalian. Itu sebagai penilaian nanti untuk penilaian individunya. Untuk yang kelompok ini nanti adalah yang kalian membuat naskah dan naskah ini nanti akan menjadi sebuah storyboard. Nanti kan dari masing-masing anggota kan kalau sudah ada plot nih naskahnya, kita mau bikin apa ya? Misalkan kita mau bikin tentang kalau di teknika misalkan pembuatan video proses overhaul misalkan. Nah, nanti kan kelompok dari satu kelompok ini nanti ada yang sebagai penokohannya, siapa yang akan praktek, siapa yang akan ngambil video gambarnya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan dimunculkan di storyboardnya. Dari masing-masing storyboard itu nanti akan cari yang terbaik yang mana itu yang menjadi tugas kelompok. Tapi tugas individunya tetap setiap masing-masing anggota tetap membuat storyboard sesuai dengan masing-masing individu. Jadi ada
ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Nah, kapan ini terakhir dikumpulkan? Dikumpulkan adalah 2 minggu setelah pembelajaran ini. Ya, jadi saya kasih waktu 2 minggu, karena ini prosesnya agak lama, jadi kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 4, 5, 6, 7 ini. Jangan lupa ketepatan, mengumpulkan tugas, terus sesuai dengan apa yang di petunjuk tugas itu sebagai bagian dari penilaian. Itu paham? Nah, silakan sekarang yang kalian diskusikan ide yang akan dimunculkan dalam membuat sebuah video terkait dengan kompetensi yang ada. Di sini ada 2, nautika dan teknika. Jadi tadi dibagi kelompok. Untuk kelompok 1 adalah terkait dengan nautika, kelompok 2 terkait dengan teknika. Silakan, di sini materinya banyak. Apa ide yang kira-kira akan menunjukkan apa aja. Jadi tadi misalkan contoh untuk nautik, menunjukkan membuat video tutorial membersihkan radar misalkan. Nah, ini kan permasalahannya karena keterbatasan alat, banyak taruna-taruni yang tidak bisa menikmati praktek secara langsung, bahkan dibikinkan tutorialnya seperti itu ya. Paham? Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Silakan kalian bisa saya referensi ya di internet. Kita mau ini. Yuk, 10 menit lagi. Kalau yang tidak jelaskan bisa langsung lakukan nanti pada saat jelas sudah punya bahannya. Yang di sini udah absen semuanya ya. Yang merah karena yang itu tadi ya, yang terkait sama tugas ya. Di diklat.
saya ingatkan ya tugas ini, yang ini juga kalian perhatikan kerjaan tugas juga. Nanti untuk penilaian saya juga. Ini saya mau kasih nilai gimana ya, nggak ada tugasnya. Oke. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa ngasih nilai. Yang tadi saya nggak bisa ngasih nilai. Nah, ini nggak ada di mana tampilannya. Indah. Cindy ya, tinggalkan teman kalian nih, namanya Cindy juga ngumpulin tugas tapi tidak ada tampilannya. Berarti dia upload tampilannya. Tampilannya bisa berupa Word ataupun bisa PDF ya. Kalau PDF lebih kecil. Nah, bedanya kalau kalian upload PDF sama Word, kalau PDF saya bisa melihat dulu ya. Kalau PDF, kalau yang Word saya harus dulu. Ini buatkan contoh. Ini tugas kemarin. Ini tugas kemarin ya. Kalau bedanya kalau yang menggunakan PDF ya, Ervin ya. Kalau Ervin kan PDF nih, saya bisa langsung tambah download. Saya buka di sini langsung. Lalu besok saya kasih nilai ya. Ada yang belum mengerjakan tugas yang ini? Batas waktunya udah habis kemarin ya? Mau perpanjang? Oke, saya kasih waktu 2 minggu ya. Tanggal 15 terakhir. Silakan yang belum mengisi nilai tugas harian. Sudah selesai diskusinya? Ingat ya, yang dipresentasikan adalah naskah ya. Sebagai gambaran ini rambu-rambunya ya. Pembuatan naskah, perhatikan ada ide cerita, rumusan masalah, menyusun plot, setting, sasaran, dan kesan. Minimal ini masuk. Saya tampilkan di sini biar buat rambu-rambu kalian. Ini akan kita presentasikan.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai untuk presentasi. Atau masih ada yang belum paham? Jelas ya pembuatan naskah seperti apa ya? Ini ide awal aja, pembuatan pasalnya. Pakai juga kalian. Selesai? Berarti udah siap ya? Untuk teknik udah siap? 3 menit lagi. Nanti bisa saling menanggapi ya kekurangan dan kelebihannya gimana. Ya, nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, habis waktunya. Yang sudah siap, notik dulu, silakan dipresentasikan. Nanti untuk yang teknik yang kedua. Perkenalkan kelompok berapa, nama siapa, kelompoknya siapa aja, nama anggotanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Sinul Fahmi dari kelas 3 Aceh. Di sini saya perwakilan dari kelompok A yang beranggota 1 Kevin, 2 Julia, 3 Kansa,
4 data, 6 grafik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang prosedur pengoperasian radar. Oke, rumusan masalah video ini dibuat karena keterbatasan alat dan waktu untuk praktek. Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang belum melaksanakan praktek. Jadi kami membuat video ini agar mereka dapat melihat bagaimana cara mengoperasikan radar. Plot 1. Prosedur menghidupkan dan pengoperasian radar. 1. Hidupkan power supply. 2. Putar tombol on atau off di pada radar ke posisi standby. C. Pastikan scanner berputar bebas. D. Hidupkan tanggal scanner pada radar. E. Putar, tunggu sekitar 5 atau 6 menit, kemudian putar tombol on atau off ke posisi on. F. Putar tombol right untuk mendapatkan jarak yang diinginkan. D. Atur tombol run, STC, again, balance, and FTC untuk memperoleh gambar yang jelas. 2. Prosedur mematikan radar. A. Putar tombol run, STC, again, FTC ke posisi minimum. B. Putar tombol on, off ke posisi standby, tunggu kurang lebih 3 menit, kemudian putar on off ke posisi off. Dan matikan radar scanner dan power supply. D. Setting atau penokauan. Tempat bridge simulator SMK Israel National Proposal toko LB. Sasaran video ini ditujukan kepada taruna atau taruni yang belum melaksanakan praktek atau belum paham tentang cara pengoperasian radar. F. Pesan. Jangan dibuatnya video ini taruna atau taruni dapat memahami bagaimana cara pengoperasian radar. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ada enggak? Tidak ada? Cukup? Oke, beri yang terus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin saya Gizi perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yang satu adalah Dimas Hadim, 2 Maulana, 3 Irma, 4 Isna, dan yang terakhir adalah Pak Rizal. Ini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang paralel generator. Yang pertama, rumusan masalah. Umum, tidak semua sekolah memiliki sarana simulator untuk melaksanakan praktek engine simulator. Kemudian, rumusan masalah yang khusus adalah tidak setiap peserta didik mampu melakukan engine simulator sehingga dibuatkan video tutorial tentang paralel generator. Sinopsis. 1 jam sebelum kapal berlayar, kapten memerintahkan KKM untuk melaksanakan overhead. Setelah mendapatkan perintah, KKM segera menunjuk masinis 2 untuk melakukan paralel 2 generator. Segera sesudah menerima perintah dari KKM, masinis 2 langsung mengkonfirmasi kepada KKM bahwa dirinya siap untuk segera melaksanakan perintah. Masinis 2 mulai menyiapkan generator satu persatu bersama bawahannya dan melakukan paralel generator, mulai dari penyalaan generator 1 dan 2, kemudian penyamaan frekuensi serta tegangan 2 generator, dan dilakukan paralel generator dalam synchronizer. Plot cerita. Tempat engine simulator. Waktu simulasi 1 jam sebelum kapal berlayar. Sasaran seluruh peserta didik dapat memahami proses paralel generator dalam simulator engine simulator.
Pesan diharapkan seluruh peserta didik engine atau teknika kapal niaga dapat melakukan simulasi paralel generator dengan baik dan benar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, dari dua kelompok kayaknya ada terjadi miskonsepsi. Perhatikan untuk langkah-langkahnya di sini adalah menunjukkan ide cerita, rumusan masalah, menyusun plot. Nah, plot pengertiannya apa? Alur, ya. Alur di sini maksudnya kalau tadi kan untuk kelompok satu lebih menggambarkan tentang prosedurnya mengoperasikan, itu bukan alur, ya. Nah, namanya plot ini alur yang akan kita susun seperti apa? Contoh ada langkah pendahuluan. Langkah pendahuluan di sini misalkan mulai dari mengecek peralatannya dan sebagainya. Langkah intinya adalah mengoperasikan. Langkah ketiga penutup. Nah ini jadi plotnya. Ini alur cerita. Jangan samakan alur cerita dengan prosedur. Kalau prosedur itu nanti akan lebih terkeras lagi di storyboardnya. Paham ya? Itu teknik juga sama tadi. Teknik juga ini. Jadi terjadi miskonsepsinya di situ. Ini yang lain sudah bagus, yaitu di ide ceritanya dari rumus masalah, untuk setting dan penokohannya sudah bagus, untuk sasaran dan pesannya juga sudah bagus. Tinggal nanti yang permasalahan di miskonsepsinya adalah di masalah plot. Jadi ternyata banyak yang menanggapi bahwa plot itu sebuah cerita prosedurnya. Prosedur dengan plot itu berbeda. Kalau plot itu kan alur cerita yang akan kita gambarkan. Jadi masih kalau di naskah ini masih secara garis besar ya, belum detail sekali. Nanti untuk yang detail sekali itu di storyboardnya. Dari pengambilan gambar ini mulai menyalakan, di pengambilan kedua mulai operasikan, kemudian ketiga bagiannya itu nanti storyboardnya. Tapi kalau plot itu masih secara global aja. Misalnya yang karena terlupakan adalah keamanan, safety-nya. Ya, di mana safety-nya contoh kalau kalian masuk ke ruang komputer, pertama kali menyalakan komputer, safety-nya gimana? Otomatis cek kabel-kabelnya, apakah sudah terhubung atau belum, ya kan? Apakah listrik sudah masuk atau belum? Tahu mencet tombol aja, nggak nyala, yang disalahkan komputer rusak, ternyata ceknya belum masuk. Nah, itu kan suatu contoh gambaran K3 ya, atau keselamatan kerja dan sebagainya, itu harus ada dimunculkan di situ. Itu biasanya akan dimasukkan ke dalam langkah pendahuluan. Nah, nanti langkah intinya adalah baru ke prosesnya, mulai prosedur menyalakan bagaimana ya kalau di radar, kemudian prosedur mengoperasikannya tadi seperti apa, alur-alurnya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutupnya nanti seperti apa, setelah mematikan kita harus seperti apa, ya kan? Biar aman. Apakah setelah selesai langsung kita tinggal, kan nggak mungkin kan? Nah, otomatis kalau misalkan nih setelah selesai bekerja dimanapun ya, kalian bekerja misalkan di lab komputer, mau di lab simulator, maupun di teknik dan sebagainya, pasti setiap selesai bekerja adalah merapikan semuanya. Ya. Pastikan alat sudah mati semuanya, jangan sampai kita tinggal alatnya masih nyala dan sebagainya, ternyata tidak ada yang bertanggung jawab di situ, hanya terjadi kecelakaan kerja. Saya paham ya, begitu. Oke, itu gambaran tentang sudah masuk ke tahap akhir. Oke, untuk mengetahui seperti saya janjikan tadi, nanti ada namanya post test ya. Nanti kita sudah, kita akan mencoba untuk post testnya. Harapannya proses ini hasilnya lebih maksimal dibanding yang pretest. Kalau pretest tadi adalah 51%, kalau harapannya ini naik ya, naik dari 51%. Kalau turun berarti pembelajaran kali ini dinyatakan tidak berhasil. Oke.
Ada 7 pertanyaan, perhatikan. Ganti kuisnya, perhatikan joinnya untuk join. Ya, sudah siapkan semuanya. Semuanya tulis namanya. Apa yang boleh dilakukan? Firewall. Masih kurang. Semuanya ya. Dicatat dulu, nanti bisa gabung usul Bapak. Ya, dicek angkanya tadi kamu kurang, ketik angka. Iya. Kita mulai. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Ya, yang aman siapa yang aman? Oke, nama aman siapa? Perhatikan, tadi 51% sekarang 68, berarti ada peningkatan ya, peningkatan pengurangan. Kita lihat pertanyaan yang sering salah siapa, Pak Jen? Gambar yang digunakan dalam bentuk video 17% salah nih, 2 peserta. Alur cerita, sinopsis, 25% salah, 3 peserta. Ini 1 peserta. Yang paling banyak apa ini? Peta konsep. Padahal peta konsep di atas sendiri tadi dia sampaikan. Nah, kan? Yang tujuan dari pembelajaran, wah ini lumayan tujuan sebuah teknologi digital, pengertian video, oke. Jadi ini berarti kan yang peta konsep ini sangat penting sekali. Jadi setiap sama dengan saya seperti ini, maka seperti ini adalah tujuannya juga untuk memetakan ya. Jadi ketika ini kan saya sudah paham nih siapa yang dari hasil ini mana anak yang paham, mana anak yang belum. Nah, nantinya anak yang paham dikolaborasikan dengan yang belum untuk saling memberi support gitu. Gambarnya seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya peta konsep ya. Jadi setiap kita akan melakukan sebuah kegiatan, kita harus memetakan dulu, ya, memetakan kekuatan yang kita miliki maupun terkait dengan peralatan, terkait dengan kemampuan kita, terkait dengan pemikiran sebagainya, sumber dayanya itu sangat penting sekali. Contoh kalau di organisasi ya, kalau organisasi kan kalau misalnya di bahannya ini ya, kalau mau membagikan tugas kelompok itu juga harus memikirkan itu ya. Jadi kita petakan dulu kekuatannya. Jangan sampai yang lemah-lemah semuanya, kuat-kuat semuanya, ya kasihan yang lemah, apalagi nggak akan terangkat. Jadi harus dikolaborasikan. Nah, salah satu caranya bagaimana untuk memetakan? Bisa mengatakan sebuah pertanyaan terkait dengan yang akan kita lakukan, ya, terkait dengan tema yang akan kita lakukan, kita uji dengan sebuah pengetahuan khusus.
atau diuji dengan keterampilan, misalkan kita uji dengan keterampilan apa. Jadi tidak harus seperti ini ya. Ini kan hanya salah satu contoh ya, salah satu contoh kalau menguji kan. Karena apa, kalau saya menggunakan metode yang jadul, yaitu tadi seperti contoh saya membuat soal kemudian bagikan soal kalian, itu kan terkesannya monoton dan tidak asik gitu. Kalau menurut kamu gimana? Enakannya seperti ini soalnya atau harus menggunakan kertas terus kemudian dijawab? Kalau kuis kan jelasnya gini, ada sifat kompetensi, kompetensi ya, sifat kompetisi ya, jadi ada kompetisinya. Jadi karena langsung live, siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 akan saling susul menyusul. Ingat, di sini tidak selain dinilai keakuratannya, juga kecepatan menjawab itu berpengaruh. Benar dan cepat itu nilainya akan tinggi. Benar tapi jawabnya lambat, nilainya akan rendah. Nah, tadi yang juara siapa tadi? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, ya, saya ingin sedikit mereview bahwa tahapan praproduksi itu sangat penting sekali untuk ke depan kita melangkah selanjutnya. Jadi segala sesuatu kegiatan itu kita wajib harus membuat konsepnya terlebih dulu. Jangan sampai kita melangkah tapi tanpa konsep. Nah, ini pentingnya tahapan praproduksi itu. Kalau dalam dunia nyata ya, ketika kita akan melangkah mau membuat sebuah keputusan, kita harus punya Jadi tadi salah satunya adalah konsepnya mau seperti apa. Ya, idenya dari mana, konsep seperti apa, dianalisis dulu, apakah ini nanti berjalan atau tidak. Karena ketika kita berjalan melangkah tanpa konsep, ya sama aja orang buta disuruh jalan ke, misalkan kita nyuruh orang buta, silakan kamu ke sini, datang ke alun-alun ya, nggak akan nyampe kan. Nah ini sama aja seperti itu. Jadi konsep itu sangat penting. Ya. Tahapan praproduksi sangat penting. Jadi sukses dan tidak sukses sebuah kegiatan itu adalah di awal. Kalau kita sudah memiliki konsep yang bagus, tinggal nanti di lapangan. Kalau lapangan beda lagi karena lapangan nanti bisa terkendala. Kita sudah menyiapkan bagus peralatannya dan sebagainya, ternyata peralatannya ada yang trouble, rusak baginya itu masalah teknis lain lagi ya. Tapi minimal kalau kita punya konsep itu lebih bagus daripada yang melangkah tanpa konsep. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, coba saya ingin dengar minimal mereview apa saja yang telah diperoleh dari pembelajaran kali ini. Silakan salah satu untuk mereview atau hasil yang telah didapat dengan keluarga yang lain. Mungkin bisa menyimak siapa? Atau yang juara satu ya, silakan yang juara satu. Oke. Monggo, nah, mereview sedikit apa yang telah didapat ya. Yang lainnya nanti menyimak. Masa dari situ aja nggak apa-apa, sambil dulu juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Biar lain mendengarkan, nanti yang belum paham juga jadi paham gitu. Ya. Ayo, Isna. Ayo, suaranya mana? Ya, silakan Isna. Ya, kalau takut ngomong di depan, ngomongnya di situ saja. Takut berdiri sambil duduk gak apa-apa. Kita latih mental kita ya. Ini masih dalam tahap teman sendiri. Apalagi kalau kita berdiri di halayak umum yang tidak kita kenal gitu. Untuk mereview pembelajaran dari ini,
kita dapat mengetahui tentang saja. Yang kali ini aja ya. Tidak harus semuanya. produksi video adalah sebuah teknologi digital yang merupakan gabungan atau kombinasi satu atau lebih gambar digital otomatis yang ditata ulang proses ditransmisikan sehingga membentuk gerakan atau motion dalam waktu frekuensi cepat itu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video: satu, memiliki konsep naskah jelas dan alutsisnya yang dapat diterima oleh akal pikiran. Dua, harus merupakan awal berupa masalah. Tiga, harus menjaga ulang cerita secara naratif, deskriptif, dan kalau perlu disertai ringkasan. Empat, sebaiknya harusnya disertakan dalam video baik berupa teks. 5. Mempergunakan beberapa referensi seperti jurnal, saksian, papat, atau ilmuwan. Bagi pemula, sebaiknya tidak menggunakan metode perekaman gambar yang kompleks atau sulit. 4. Istilah praproduksi video sering digunakan sebagai tahapan persiapan yang meliputi 1. Ide atau gagasan. 2. Sinopsis. 3. Naskah. 4. Storyboard. Ya, cukup? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Oke, terima kasih. Kita sudah pada akhir menutup untuk kegiatan belajar kali ini. Saya ingatkan tekanan lagi untuk selalu jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan, karena rezeki yang paling utama, paling pertama adalah kesehatan. Bukan rezeki uang, bukan rezeki lain-lain, tapi yang paling utama dalam agama pun disebutkan rezeki yang paling utama adalah kesehatan. Karena kesehatan itu benar-benar mahal. Kalau kalian sudah sakit, satu tidak bisa menikmati apa, walaupun sekaya apapun kalau sakit kan tidak bisa menikmati kayaknya ya. Dan selalu jaga protokol kesehatan, apalagi nanti mendekati liburan panjang. Saya tidak melarang kalian untuk wisata, untuk refreshing dan sebagainya, tetapi ingat selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan itu sangat penting sekali. Imun diperkuat lagi. Oke, silakan contohnya untuk dipimpin lagi untuk penutup. Duduk siap, bro. Lapor teman 33 telah menerima materi. Laporan selesai. Silakan terus pimpin doa untuk menutup. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari, doa mulai. Selesai, istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.